Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seto Handoko. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan berkarya seni rupa dua dimensi. Namun sebelum kita masuk ke materi seni rupa dua dimensi, kita kembali ke belakang dulu, mengingatkan kepada kalian semua ke seni itu sendiri. Seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata sani, yang artinya pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Dan kata lain, bahwa seni ini ada hubungan yang erat dengan pelaksanaan upacara keagamaan. Seni adalah suatu ekspresi dari perasaan manusia di mana di dalamnya itu mempunyai unsur keindahan dan kemudian diungkapkan melalui sebuah media yang nyata. Kemudian mampu dirasakan oleh indera manusia. Itu seni secara umum. Berikutnya adalah pengertian seni menurut para tokoh, para ahli. Yang pertama adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa seni itu diartikan sebagai suatu karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Itu adalah seni menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjut ke tokoh berikutnya yang terkenal, yaitu yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, bahwa seni adalah karya yang berasal dari peniruan bentuk alam. Ya. Jadi prinsipnya adalah peniruan bentuk alam dengan segala segi-seginya. Sehingga kebanyakan karya-karyanya adalah karya-karya natural atau bentuk-bentuk alam dalam karya seni rupanya. Kemudian disusul oleh Aristoteles yang kurang lebih adalah sama ya dengan Plato, bahwa seni menurut Aristoteles itu adalah berasal dari alam kemudian dibuat lebih indah sesuai dengan ide dari penciptanya. Sehingga karya-karya seni rupa yang berkaitan dengan alam itu nampak lebih indah dari aslinya. Kemudian disusul oleh tokoh kita, tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat yang indah, sehingga bisa menggerakkan jiwa perasaan manusia yang melihatnya. Nah, ini ada tokoh lain ya, bahwa seni adalah karya manusia yang mengutamakan kreativitas fisik dan psikologis. Kemudian tokoh berikutnya lagi, Claire Holt, ya, bahwa seni adalah unsur budaya yang memberi nilai keindahan, keselarasan, dan keseimbangan. Disusul oleh tokoh lain, Raymond William, yang mencakup berbagai bidang seni. Ya. Disusul lagi oleh Dr. Siti Basalba yang menyatakan bahwa seni itu adalah indah dan indah itu adalah baik. Atau dengan kata lain, bahwa seni itu adalah memerlukan nilai kebaikan, nilai kebenaran, dan moral yang tinggi.
Nah, dengan tadi beberapa tokoh ya, itu tidak saya muat semua, tapi pada prinsipnya bahwa seni itu intinya adalah sesuatu yang indah yang dituangkan dalam bentuk karya yang bisa mempengaruhi jiwa orang lain. Ya, mari kita masuk ke materi seni rupa. Seni rupa adalah karya seni yang cara penyampaian ekspresinya diwujudkan dalam bentuk rupa atau dalam bentuk objek yang bisa dilihat dan diraba. Itu pengertian seni rupa. Kita lanjut. Sekarang jenis-jenis seni rupa. Ini ada beberapa bagian. Ini ada 3 jenis seni ya. Yang pertama menurut dimensinya, kemudian dibagi menurut tujuannya, dan menurut masanya atau menurut waktunya. Baiklah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Bagian seni rupa menurut dimensi. Nah, jenis seni rupa menurut dimensi itu dibagi menjadi 2, yaitu yang karya seni rupa 2 dimensi atau bisa juga dikatakan 2 matra, yaitu prinsipnya bahwa karya seni rupa itu merupakan karya yang berbentuk datar atau 2 ukuran yang hanya berukuran panjang dan lebar, sehingga hanya dapat dilihat atau dinikmati dari satu arah saja atau dari depan saja. Nah, contohnya adalah gambar, lukisan, atau yang lainnya yang misalnya berupa desain. Berikutnya adalah masih jenis seni rupa berdasarkan dimensi, yaitu seni rupa 3 dimensi. Nah, karya seni rupa 3 dimensi yaitu karya seni rupa yang bisa dinikmati dari seluruh arah atau dari berbagai arah, atau bisa dikatakan karya seni yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau volume. Nah, misalnya adalah patung, keramik, atau karya-karya arsitektural. Kita lanjut. Sekarang jenis seni rupa ditinjau dari tujuannya. Yang pertama adalah seni murni. Bahwa seni murni itu adalah karya seni yang memang ditujukan hanya untuk kepentingan ekspresi saja, tidak memperhitungkan kepentingan yang lain. Jadi ibarat berkarya itu hanya untuk dinikmati keindahannya saja, atau hanya untuk pengungkapan isi hati atau ide-ide atau ekspresi dari si pembuat karya itu, tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan yang lain. Nah, contohnya adalah ya ini lukisan misalnya. Di lukisan yang memang tujuannya itu membuat sesuatu yang indah atau mengeluarkan ide-ide yang diwujudkan ke dalam goresan-goresan cat yang itu nanti akan menimbulkan keindahan atau yang bisa mewakili ekspresi dari si pembuat karya seni itu. Kemudian yang berikutnya adalah
seni terapan. Nah, seni terapan itu selain dinikmati keindahannya, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan fungsional, yaitu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Ya, jadi selain indah juga berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini saya contohkan. Yang pertama misalnya yang berbentuk dua dimensi adalah batik misalnya. Jadi batik selain dinikmati keindahannya juga bisa dimanfaatkan untuk misalnya untuk pakaian. Ya. Demikian juga yang tiga dimensi, misalnya kerajinan atau yang lainnya ya. Jadi selain indah juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu adalah seni rupa terapan. Berikutnya adalah jenis seni rupa yang dilihat berdasarkan masanya atau waktu pembuatannya atau sesuai dengan zamannya. Yang pertama adalah seni rupa tradisional. Jadi karya seni rupa ini dibuat dengan menggunakan aturan-aturan tertentu dan sifatnya itu turun-temurun dari nenek moyang kita. Ya, sehingga karya itu sudah merupakan pakem ya. Jadi pakem itu adalah aturan-aturan tertentu yang harus diikuti oleh si pembuat karya itu. Sehingga hasil karyanya cenderung statis, tidak banyak mengalami perubahan. Nah, contohnya ini adalah wayang misalnya, atau keris. Bahwa wayang atau keris itu sudah mempunyai aturan-aturan pembuatannya sejak zaman nenek moyang kita. Ya, jadi tokoh-tokoh wayang tertentu itu mempunyai ciri khas yang sudah ditentukan, sehingga tidak boleh membuat suatu tokoh wayang yang dimana tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang terdahulu, bukan tokoh-tokoh tambahan. Itu bentuk ciri khasnya harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Demikian juga ini contoh keris, bahwa keris aturannya juga sudah ada sejak dulu. Kalau dalam bahasa Jawa ini contoh yang saya tampilkan ini adalah keris eluk ya, atau yang berlekuk-lekuk. Itu adalah keris yang sudah mempunyai aturan-aturan tertentu. Nah, untuk yang keris eluk itu biasanya itu berjumlah ganjil. Luk telu, luk limo, luk pitu kalau dalam bahasa Jawa ya. Itu sudah ada sejak dulu. Berikutnya, jenis seni rupa modern. Nah, kalau seni rupa modern ini itu sudah mulai tersentuh perubahan-perubahan ya, dari yang tradisional itu sudah ada perubahan-perubahan yang sifatnya kreatif ya. Jadi sudah ada tambahan-tambahan kreativitas dari si pembuat karya seni itu sendiri. Nah, contohnya ini lukisan ya. Jadi lukisan ini sudah tidak lagi menggunakan pakem seperti yang ada di seni rupa tradisional tadi. Jadi dia sudah menyampaikan idenya sesuai dengan kreativitas yang dimiliki atau dengan kemampuan keterampilan yang dia dia miliki. Seperti halnya patung ini misalnya, patung ini termasuk patung sudah modern ya. Intinya patung itu digunakan untuk
monumen dan hiasan saja, tidak untuk kepentingan misalnya kalau dulu ritual-ritual tertentu ya yang untuk tradisional. Kalau yang ini murni untuk misalnya penghias tempat atau untuk monumen saja, tidak untuk disembah atau untuk kepentingan ritual. Kemudian dilanjutkan dengan seni rupa kontemporer. Nah, ini beda lagi. Di seni rupa kontemporer ini sudah tidak lagi mengikuti kaidah-kaidah yang ada sebelumnya, ya. Jadi aliran juga dia tidak mengikuti lagi, ya teknik-teknik juga dia mempunyai teknik tersendiri sehingga dia itu seolah-olah memang bebas, ya. Karena seni rupa kontemporer ini memang ciri khasnya adalah bersifat kekinian, berkembang sesuai dengan zaman yang ada saat itu, ya. Sehingga ide-idenya pun juga ide-ide yang muncul di zaman itu. Nah, contohnya ini. Jadi sebelumnya bahwa di seni modern ini belum ada yang model-model seperti ini, ya. Tapi kalau di kontemporer ini adalah seni yang sifatnya bebas, ya. Seperti halnya contoh yang 3 dimensi itu adalah tatanan kreativitas luar biasa, ya. Itu menurut aliran juga itu tidak menggunakan aliran-aliran yang ada. Intinya dia hanya ingin berkarya, ya. Berkarya dan berkarya, yang penting dia bisa menyampaikan idenya melalui karya dia ke orang lain. Demikian tadi penjelasan dari saya terkait dengan jenis-jenis seni rupa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu unsur-unsur seni rupa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.